Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita menikmati karunia yang demikian agung sehingga dapat menjalankan salah satu kewajiban, yakni melaksanakan salat Jumat berjamaah. Dengan demikian, tidak ada pilihan kecuali bagaimana besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut kita syukuri dengan cara meningkatkan takwa Allah, yakni menjalankan perintah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, pada suatu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat-sahabatnya, apakah mereka tahu yang disebut dengan orang-orang yang bangkrut? Hal ini sebagaimana dikisahkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: atadruna mal muflis? Qalu al muflisu fina man la dirhamalahu wala mata'. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, tahukah kalian siapakah yang dinamakan orang-orang yang bangkrut? Mereka para sahabat menjawab, orang yang bangkrut menurut pendapat kami ialah mereka yang tidak mempunyai uang dan tidak pula mempunyai harta benda. Akan tetapi jawaban seperti itu ternyata bukan sebagaimana yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bertanya tentang ekonomi, melainkan ingin mengajak para sahabat-sahabatnya untuk mengetahui bahwa kebangkrutan bisa terjadi dalam bidang agama. Jadi, di dalam agama juga ada perhitungan matematis terkait pahala dan dosa, seperti penambahan dan pengurangan di antara sesama manusia. Hal ini terjadi pada saat semua manusia berada di padang mahsyar untuk menjalani hisab yang akan menentukan apakah seseorang akan masuk surga atau neraka. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dengan perhitungan seperti itu dapat diketahui apakah seseorang akan termasuk orang yang beruntung atau justru orang yang bangkrut di akhirat kelak. Adapun yang dimaksud dengan bangkrut dalam agama adalah sebagaimana penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam lanjutan hadisnya, faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa syiyamin wa zakatin
wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ti hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yaqda ma alayhi ukhidha min khotoyahum faturihat alayhi thumma turiha finnar. Nabi menjelaskan, sesungguhnya orang-orang yang bangkrut dari umatku ialah mereka yang datang pada hari kiamat dengan amal kebaikan dari solat, puasa, dan zakat. Akan tetapi mereka dahulu pernah mencaci maki orang lain, menuduh orang lain, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, dan memukul orang lain. Maka kepada orang yang mereka salahi itu diberikan pahala amal baik mereka, dan kepada orang yang lain lagi diberikan pula amal baik mereka. Apabila amal baik mereka telah habis sebelum hutangnya lunas, maka diambillah kesalahan orang yang disalahi itu dan diberikan kepada mereka. Sesudah itu mereka akan dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi para hadirin rahimakumullah, setiap orang dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pahala dari ibadah-ibadah yang mereka lakukan semasa hidupnya, seperti salat, puasa, dan zakat. Namun pahala-pahala yang didapat dari ibadah-ibadah wajib itu akan dikonfrontir dengan dosa-dosa sosialnya akibat berbuat zalim kepada sesama manusia. Dari seperti mencaci maki, menuduh, memfitnah, memakan harta orang lain, seperti mencuri dan korupsi, membunuh secara tidak sah, melukai atau menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun non-fisik, dan sebagainya. Apabila besarnya dosa sosial akibat kezaliman tidak sebanding dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukannya karena banyaknya orang yang dizalimi atau tingginya tingkat kezaliman kepada orang tertentu, maka dosa-dosa dari orang-orang yang dizalimi akan diberikan kepada orang yang menzalimi hingga mencapai titik impas. Apabila titik impas tidak tercapai, maka Allah Subhanahu wa taala akan melemparkan orang yang menzalimi itu ke dalam api neraka. Orang seperti inilah yang disebut orang yang bangkrut dalam agama, sebagaimana penjelasan Rasulullah SAW di dalam hadis di atas. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kezaliman manusia terhadap manusia lainnya pada dasarnya merupakan urusan manusia karena termasuk wilayah muamalah. Namun demikian, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkannya hingga pihak yang melakukan kezaliman menyelesaikan masalahnya. Misalnya dengan kompensasi tertentu atau meminta maaf kepada pihak yang dizalimi masa hidupnya. Apabila hal ini tidak dilakukan hingga masing-masing meninggal dunia, maka Allah akan memperhitungkannya di akhirat kelak. Jadi melakukan kezaliman terhadap sesama manusia bukanlah persoalan yang sepele, karena urusannya bisa sampai ke akhirat. Allah Subhanahu wa taala memang memperhatikan dan memperhitungkan setiap kezaliman. Seperti itu sebagaimana juga disebutkan di dalam hadis marfu yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wa amma dzulmul ladzi la yatrukuhu Allah fa dzulmul ibad ba'dihim ba'dha hatta yudabbiru li ba'dihim min ba'd. Adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kezaliman manusia atas manusia lainnya hingga mereka menyelesaikan urusannya. Oleh karena itu para hadirin rahimakumullah, siapapun hendaknya bersikap hati-hati kepada orang lain dengan menjaga lisan, tangan, dan anggota badan lainnya agar terhindar dari dosa-dosa sosial akibat berbuat kezaliman kepada mereka.
Al-Alama Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya yang berjudul Sabilul Iddikar, juga beliau menjelaskan bahwa di antara hal-hal yang amat diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak adalah perbuatan zalim manusia terhadap manusia lainnya. Sebagaimana kutipan beliau, wa'lam anna min asyaddil asya' wa asyaqqiha fi mauqifil qiyamah zulmul ibad fa innahu zulmu alladzi la yatrukuhu Allah. Ketahuilah bahwa di antara hal-hal yang berat dan sangat diperhitungkan pada hari kiamat adalah perbuatan zalim terhadap sesama manusia. Sebab hal ini merupakan kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, apabila benar-benar sayang pada diri sendiri, maka hal-hal yang harus kita lakukan dalam rangka mencegah kebangkrutan amal adalah menjaga agar pahala dari ibadah yang kita lakukan tidak ludes oleh dosa-dosa sosial akibat kezaliman kepada orang lain. Jadi memang pahala dari berbagai ibadah saja seperti sholat, puasa, haji, dan bahkan zakat sekalipun belum cukup menjadi bekal kita di akhirat hingga ada kepastian bahwa orang-orang lain selamat dari lisan kita dan tangan kita melakukan kezaliman-kezaliman kepada mereka. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu menjaga lisan, tangan, dan anggota tubuh lainnya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang menzalimi sesama manusia, dari seperti menyakiti hati orang lain, mencaci maki, memfitnah, dan menuduh tanpa bukti, mengambil hak orang lain seperti mencuri dan korupsi, membunuh secara tidak sah, menyakiti secara fisik, dan sebagainya. Dengan cara ini semoga kita semua selamat dari predikat orang-orang yang bangkrut di akhirat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.